Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman media. Terima kasih sudah bersabar menunggu karena acaranya cukup molor begitu. Tetapi Ibu Elsa dan Pak Anies sudah bergabung bersama kita di ruangan ini. Jadi kita mungkin bisa mulai acara press release. Untuk teman-teman media yang datang onsite, silahkan, dan juga teman-teman yang media yang bergabung melalui virtual room di Zoom, bisa juga nanti apabila ada pertanyaan atau komentar terkait pemaparan dari Dr. Elsa dan juga Pak Anies bisa langsung ditanyakan begitu. Tanpa mengolor waktu lebih panjang lagi, saya mohon izin untuk memanggil ke atas panggung Ibu Elsa, Dr. Elsa, dan juga Bapak Anies Fuad. Silahkan untuk bisa memulai pemaparannya. Monggo Ibu. Oh ya, nanti mic-nya ya Pak Anies sebelah sini, kemudian teman-teman event nanti pemaparannya udah siap? Oke, sip. Monggo Bu Elsa ini. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera, salam sehat. Terima kasih atas kehadiran teman-teman media untuk press release pada hari ini. Sebelum kita mulai untuk tanya jawab, kita akan sedikit ada pemaparan untuk memberikan insight terkait apa yang telah kita lakukan pada teman-teman dari media. Mbak Rita, apakah bisa dibantu? Ya, jadi Bapak Ibu semua yang ada di sini, kami dari tim peneliti kami dari tim Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM bekerja sama dengan teman-teman dari Fakultas Hukum, kemudian dari Sospol, kemudian dari Ekonomi, kemudian kami juga bermitra dengan Subdit Malaria dan juga Direktorat P2 PTVZ, kemudian juga dengan Asosiasi Healthtech Indonesia dan UNICEF serta juga teman-teman dari Dinas Kesehatan Provinsi DIY. Di sini kami ingin memperkenalkan kajian kami yang merupakan konsep baru di dalam sektor kesehatan. Bapak Ibu sudah mendapatkan gambarannya, judul bukunya yang akan kita luncurkan itu adalah menyongsong regulatory sandbox di bidang kesehatan, terutama pada saat ini untuk malaria. Jadi Bapak Ibu, sandboxing ini sebetulnya adalah suatu konsep uji coba terbatas ya. Uji coba terbatas apa yang kita uji itu adalah teknologi atau produk baru yang dihasilkan oleh inovator-inovator kita, teman-teman dari rintisan teknologi digital kesehatan. Ini diuji coba secara terbatas, tetapi ada peran regulator di situ. Sehingga keluarannya atau outputnya itu adalah suatu produk yang aman, nyaman, dan bermanfaat. Sudah tervalidasi. Nah ini yang belum ada di sektor kesehatan. Sudah ada di sektor fintech atau keuangan, tapi di sektor kesehatan belum ada. Pak Anies mau menambahkan dulu?
Makasih Bu Elsa. Ini teman-teman media, saya kira menariknya adalah di dunia bisnis, industri, dan jasa, ada dua sektor yang regulasinya itu sangat ketat, yaitu keuangan dan kesehatan. Nah, kebetulan untuk yang kesehatan kita memang belum memiliki mekanisme regulatory sandbox. Tetapi tadi Bu Elsa menyebutkan kalau di sektor keuangan, OJK dan BI sudah memiliki regulatory sandbox, atau mereka menyebutnya adalah inovasi keuangan digital. Nah, kita akan mencoba mengenalkan konsep ini di sektor kesehatan. Dan karena Bu Elsa di Departemen Parasitologi risetnya ke arah malaria, kita ingin mencoba melihat berbagai macam inovasi digital yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung program malaria yang estimasinya mungkin lebih dari 200.000 kasus per tahun di Indonesia. Dan sebagian daerah saya kira dapat dikategorikan sebagai daerah dengan endemisitas malaria yang tinggi di Indonesia. Dan dalam konteks itu di era pandemi, ketika ada batasan untuk berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan, sekarang kita dapat melihat banyak layanan digital itu tersedia, termasuk saya kira dapat mendukung program malaria. Mungkin gitu Bu Elsa. Ya, terima kasih. Next slide Mbak Tita. Ya. Ya, jadi pada kesempatan ini karena kita masih berfokus pada malaria, kita memilih beberapa inovasi yang bisa dikembangkan, kita bagi menjadi beberapa klaster. Apa yang penting di dalam malaria itu kan adalah diagnosanya. Jadi kita mengembangkan klaster bagaimana menjamin mutu supaya diagnosa malaria itu tepat dan akurat. Ini kita namakan klaster pemantapan mutu eksternal. Kemudian ada klaster lainnya untuk mendiagnosa secara langsung melalui, atau kita bisa katakan itu klaster telediagnostik atau telekonsultasi. Ini juga penting. Kemudian yang ketiga, ada untuk malaria, ini surveillance ini sangat penting. Surveillance itu baik surveillance orang yang sakit malaria, atau surveillance vektor pembawa malarianya sendiri. Nah, di situ kita masukkan ke klaster surveillance. Kita tidak menutup kemungkinan bahwa ada inovasi-inovasi lainnya yang juga menunjang untuk perbaikan program malaria untuk mengisi kekosongan yang ada di program malaria. Misalnya e-learning, ya, e-learning, edukasi jarak jauh, kemudian bisa juga nanti ke depan e-logistik dan sebagainya. Saya kira itu Pak Anies untuk beberapa klaster yang kita tawarkan kepada teman-teman kita di startup untuk mari berkontribusi mencoba regulatori ruang uji coba ini untuk kemudian ada hasil atau output yang nantinya bagus dan valid dan bisa bermanfaat bagi program. Itu Pak Anies mau ditambahkan? Ya, menarik Bu Elsa. Teman-teman media di Indonesia kan kita tahu bahwa startup atau perusahaan digital mereka secara regulasi harus terdaftar sebagai PSTE, penyelenggara sistem dan transaksi elektronik dari peraturannya Kominfo. Namun aspek isinya kalau yang terkait dengan kesehatan kebetulan belum ada peraturan yang spesifik di kesehatan. Nah, kegiatan regulatory sandbox diharapkan dapat membantu kita untuk menjembatani proses menyusun regulasi yang kita tahu regulasi seringkali terlambat dan ini adalah salah satu pendekatan disruptif agar sektor bisnis dan jasa dapat terbantu inovasi, tetapi kemudian juga inovasinya juga telah dikaji oleh tim yang mempertimbangkan berbagai aspek aturan, berbagai aspek pertimbangan bisnis maupun kepentingan konsumen. Sebagai contoh misalnya dengan meluasnya perkembangan AI, kita nggak tahu jangan-jangan nanti ada metode baru melihat image yang sekarang risetnya sudah ada, tetapi mungkin bentar lagi muncul di pasaran. Surveillance misalnya teman-teman yang bepergian di Indonesia harus menggunakan e-hack. E-hack itu adalah electronic health access card yang dikembangkan oleh Kemenkes. Tetapi kemudian isunya adalah sejauh mana itu kemudian dapat menjamin keamanan data pribadi orang-orang. Nah ini yang saya kira kalau kita ada mekanismenya diharapkan kita juga akan menjamin keamanan sistem bagi para pengguna. Mungkin begitu Bu.
Selanjutnya Mbak Tita. Nah, ini adalah konten dari buku panduan Regulatory Sandbox yang sudah kita sediakan pada hari ini. Buku ini tidak muncul tiba-tiba, teman-teman. Ini adalah hasil dari rangkaian dari fokus group discussion kami dengan para mitra yang telah tadi disebutkan. Di sini ada beberapa yang kita masukkan sebagai konten, yaitu memikirkan kembali sistem regulasi sandbox untuk Indonesia, pengertiannya apa, mengapa diperlukan, kemudian juga contoh-contoh regulatory sandbox secara global, kemudian bagaimana kita mengadopsi regulatory sandbox itu untuk e-malaria, kemudian pembagian klasternya, kemudian juga rekomendasi perlunya regulatory sandbox ini untuk telemedicine malaria, kemudian bagaimana nanti juga alurnya itu akan seperti apa, uji cobanya itu nanti akan melakukannya seperti apa. Itu ada beberapa fasenya, itu juga sudah ada di dalam buku ini. Kemudian juga penetapannya kapan suatu produk itu lolos regulatory sandbox. Kemudian juga panduan penggunaannya. Nah, harapannya buku ini juga bisa menjadi pegangan ya Pak Anies atau template bagi teman-teman dari ranah yang lainnya di bidang kesehatan itu untuk juga ikut berproses melalui regulatory sandbox. Mungkin Pak Anies ada tambahan? Tambahan sedikit saya kira ini kita menyebutnya adalah uji coba karena tim yang dipimpin oleh Bu Elsa, kita memang tim riset didanai oleh LPDP dan fokusnya adalah mengkaji tentang bagaimana model regulasi yang kondusif untuk program malaria, dan selain itu juga levelnya uji coba karena kita harapkan ini juga dapat dimanfaatkan hasilnya oleh regulator, dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Setelah kita testingkan, kemudian nanti hasilnya seperti apa, nanti kita akan memberikan masukan kepada pemerintah dalam bentuk naskah akademik yang nanti dapat menjadi bahan masukan bagi Kementerian Kesehatan untuk mengembangkan regulatory sandbox yang sebenarnya, kan yang uji coba lagi. Ya, next Mbak Tita. Ini alurnya terus aja. Ini sudah tadi untuk klasternya, terus saja. Nah, ini alurnya. Jadi kita dari OJK ya Pak Anies. Jadi intinya kita ada call for application, kemudian teman-teman dari rintisan atau startup atau PSE itu mendaftar, kemudian direview oleh tim reviewer. Tim reviewernya itu juga bukan hanya dari kami, dari akademisi, tetapi justru tim reviewernya ini melibatkan regulator. Regulatornya adalah Kementerian Kesehatan, di mana di situ ada Direktorat P2P VTZ, kemudian ada substansi malaria, kemudian juga dari teman-teman yang bergabung dalam dari Asosiasi Healthtech sendiri, kemudian juga dari komisi ahli, dari expert, juga dari Kominfo, Pusdatin. Jadi banyak sekali nanti reviewer yang akan terlibat di situ, yang intinya memastikan bahwa ini berfungsi. Produk ini berfungsi, bermanfaat, aman dan nyaman. Itu ya Pak Anies ya. Betul, ya. Jadi saya kira ini aspek yang penting di Kementerian Kesehatan kalau kita uji cobakan ini. Saya kira membuat kita mengenalkan pendekatan baru bahwa regulasi itu dapat dikembangkan tidak lagi dalam bentuk pembahasan secara konseptual atau naskahnya, tapi juga bagaimana untuk produk-produk teknologi yang bersifat disruptif itu juga sekaligus menguji modelnya seperti apa. Dan endingnya adalah nanti akan ada hasil sejauh mana produk tersebut sesuai dengan klasternya dapat memberikan manfaat dan bisnis modelnya juga sesuai dan diharapkan mendukung program malaria maupun melindungi konsumen atau penggunanya. Ya, next slide. Nah, ini yang bisa berpartisipasi siapa nanti dalam uji coba ini. Jadi kita mengundang baik itu rintisan startup atau bahkan juga individu ya. Kemudian perusahaan juga dipersilahkan untuk nanti masuk ke ruang uji coba ini. Ini merupakan kesempatan ya di mana bisa merasakan ada hands-on experience-nya dan juga
setelah selesai dari situ akan ada umpan baliknya, rekomendasi atau tidak direkomendasikan atau ada perbaikan. Tapi paling tidak ada sisi pembinaannya, ya, pendampingannya, supaya nanti ke depannya para startup ini tidak ragu-ragu lagi dan sudah percaya diri jika akan apply pada regulatory sandbox yang sebenarnya, gitu ya Pak. Ya, ini menarik karena kita tahu bahwa di Indonesia itu banyak startup berkembang, biasanya diinisiasi oleh private sector, individu atau orang-orang yang punya ide, tetapi kemudian mempertemukan mereka dengan para ahli, mempertemukan mereka dengan pihak yang tahu regulasi, itu kesempatan yang sangat langka. Sehingga bergabung di sini akan menjadi sangat menarik. Ini tidak semata-mata program inkubasi, kalau inkubasi lebih fokus kepada produknya, tetapi ini juga sambil melihat bagaimana kalau di testing untuk dunia nyata itu relevan atau tidak. Dan saya kira proses mentoring dalam kegiatan ini saya kira dapat membantu para startup, terutama mereka yang masih belum yakin untuk terjun di sektor kesehatan, moga-moga dapat bermanfaat buat mereka. Jadi saya kira bergabung di Regulator Sandbox, saya kira kesempatan yang baik sekali. Next slide. Next Mbak Tita. Nah ini adalah alurnya, saya kira tadi sudah kita jelaskan ya secara garis besar ya Pak Anies ya. Ini kita bisa, yang intinya ada evaluasi proposal dulu, kemudian produknya dievaluasi, kemudian diuji cobakan di lapangan, benar-benar di lapangan yang nyata itu ya. Setelah itu reviewer akan memberikan umpan balik dan akhirnya akan ada keputusan finalnya. Next slide. Nah ini adalah rencananya kami akan menggunakan platform tersendiri untuk uji coba ini. Kita masih membicarakan nanti servernya akan di mana, begitu Pak Anies ya. Mudah-mudahan kita akan segera bisa melaunching untuk platform ini ya, sehingga teman-teman dari yang ingin berpartisipasi segera untuk join, gitu ya Pak Anies ya. Slide berikutnya Mbak Tita. Nah ini adalah salah satu, nanti contoh gambarnya akan seperti ini. Kita skip yang ini, kemudian kita lanjutkan. Pak Anies mau menjelaskan tentang tim reviewer? Ya, saya kira tim reviewer menjadi aspek penting dalam regulatory sandbox, karena mereka dapat terlibat, memberikan masukan langsung kepada para pihak yang mengikuti program regulatory sandbox. Jadi mereka yang join, baik individu, perusahaan, atau mungkin kelompok, nanti akan dinilai. Nah, tim reviewer ini saya kira tadi sudah disampaikan oleh Bu Elsa, mewakili berbagai pihak dan independen, dan ini yang saya kira aspek penting bagaimana menyusun regulasi itu terlibat lebih awal, kemudian tidak hanya konseptual, tapi juga aspek teknis, apalagi untuk yang teknologi baru. Dan saya kira di kesehatan itu, teknologi itu berkembang pesat di era pandemi ya, Bu Elsa. Kita ada Genos, kemudian kemarin tim FKKMG juga sudah membuktikan bahwa Wolbachia misalnya. Itu kan sesuatu yang baru. Sementara mungkin beberapa regulasi kita masih belum mengatur sampai ke sana. Nah ini yang saya kira pendekatan ini sekarang menjadi semakin penting di era orang menyebutnya adalah pandemi itu menjadi salah satu pendorong luar biasa untuk transformasi. Transformasi banyak hal saya kira. Mungkin itu. Ya, lanjut Mbak. Ya, ini lanjut saja. Ya, saya kira itu secara garis besar apa yang menjadi isi dari buku panduan kami. Jika teman-teman dari media ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Saya kira mungkin kalau ada pertanyaan lebih lanjut, silakan dapat mengakses sosial media. Nanti ada tim yang berespon. Kita ada di Instagram imalaria.wp, wp.imalaria, kemudian atau websitenya i-malaria.wg.ugm.ac.id. Kita senang sekali untuk berdiskusi dengan teman-teman semuanya, dan kami tunggu partisipasi para teman-teman startup, perusahaan rintisan, dan perusahaan digital kesehatan untuk bergabung dan menyukseskan kegiatan regulatory sandbox uji coba malaria. Terima kasih. Terima kasih Mbak Titi. Terima kasih
Dr. A dan Pak Anies Fuad yang sudah memaparkan hasil perjalanan penelitian kami sampai akhirnya kami setelah berdiskusi dengan beberapa pihak pemerintah sebagai regulator, teman-teman pelaku industri dan juga akademisi, kami bisa hari ini soft launching, sebenarnya tipis-tipis launching buku panduan uji coba regulatory sandbox untuk e-malaria. Demikian mungkin pemaparan press release dari tim penelitian UGM. Terima kasih sekali. Kami ucapkan sekali lagi kepada para media, rekan-rekan media dan juga yang hadir onsite maupun online. Oh, saya belum kelihatan di kamera sepertinya. Saya di sini, Mas Adat. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir onsite dan juga di ruang Zoom kami. Seperti yang disampaikan Pak Anies, jika ada pertanyaan yang kemudian nanti tercetus, bisa disusulkan di kanal sosial media kami. Sehat-sehat selalu teman-teman media semuanya, dan kita bisa berjumpa di acara teman-teman FKKMK ataupun CFDS di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.